Baik, ini adalah serba sedikit hal-hal yang makruh yang sering kita terlepas pandang di bulan puasa. Marilah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki ibadah kita mengikut sunnah. Apakah yang dimaksudkan makruh? Makruh adalah sesuatu hal yang ringan, tapi sebaik-baiknya tidak harus dilakukan oleh umat Islam saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, karena ia sangat merugikan. Dalam berpuasa di bulan Ramadan, pasti umat Islam berlomba-lomba untuk mencari ridho dan banyak pahalanya. Namun, dalam menjalankan ibadah puasa, seringkali kita tidak sengaja, atau mungkin sengaja melakukan hal-hal yang makruh. Makruh ini merupakan perbuatan yang tidak menimbulkan dosa atau batal puasa jika dilakukan, namun jika ditinggalkan mendapat pahala. Oleh itu, lebih baiknya kita jangan melakukan. Baik, jika kita tidak mahu ibadah kita merugikan, jom kita simak hal-hal yang makruh dan merugikan kita di dalam bulan Ramadan ini. Berikut 12 hal-hal yang makruh di bulan Ramadan. Pertama, bekam. Membekam juga merupakan hal yang makruh apabila dilakukan saat berpuasa. Namun, perlu kita ketahui, melakukan bekam hanya akan menjadi makruh apabila kesan daripada bekam tadi membuatkan tubuh kita menjadi lemas. Namun, jika tubuh kita tidak menjadi lemas, maka bekam diperbolehkan. Kedua, memberus gigi sebenarnya diperbolehkan jika tidak menggunakan ubat gigi, karena dikhawatirkan perasa pada ubat gigi tersebut masuk ke dalam mulut. Lantas, bagaimana caranya agar mulut kita tetap segar? Caranya, Anda harus menggosok gigi sebelum waktu imsak tiba. Ketiga, walaupun tidur itu adalah menjadi ibadah saat puasa di bulan Ramadan, namun, jika terlalu lama tidurnya, ia akan menjadi makruh. Contohnya, tidur dari siang hari, sehingga tibanya waktu orang berbuka puasa, puasanya tetap sah. Tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu itu untuk mendapatkan pahala, seperti membaca Al-Quran, berbuat amal dan sesuatu yang baik dibandingkan tidur. Keempat, sedang puasa atau tidak, berbisik adalah sesuatu hal yang tidak baik. Oleh karena berbisik di telinga biasanya menceritakan tentang keburukan orang dengan cerita yang negatif, atau berprasangka sesuatu yang tidak baik. Memang tidak membatalkan puasa, namun akan mengurangi pahala puasa. Jadi, jagalah percakapan kita terhadap orang lain. Kelima, berciuman dengan pasangan yang sah, yaitu suami istri. Ia tetap juga makruh, oleh karena ia akan mendatangkan nafsu syahwat, dan terkeluarlah air mani dengan sendirinya. Walaupun berciuman tidak langsung menyebabkan keluarnya air mani, namun ciuman adalah faktor atau langkah awal terpancingnya nafsu syahwat, lalu ia akan terus merosakkan puasanya. Keenam, mencoba merasakan tahap rasa sesuatu makanan, ia juga merupakan hal yang makruh bagi orang yang berpuasa, oleh karena khawatir takutnya Anda tertelan hingga sampai ke tenggorokan. Cara baiknya, jika sudah merasakan, kamu wajib meludahkan terus-menerus. Hal ini dilakukan supaya tidak lagi ada sisa-sisa yang mungkin akan tertelan, sehingga dapat membatalkan puasanya. Ketujuh, membayangkan dirinya sedang berjimak dengan seseorang, yaitu bersetubuh. Ini juga merupakan hal yang makruh saat berpuasa, oleh karena hal itu dapat membayangkan dan mendorong dirinya mengeluarkan sperma, sehingga puasanya bisa rusak dan menjadi batal dan berdosa. Kedelapan, berkumur di siang hari di bulan puasa. Hal ini perlu sangat dihindari. Dikhawatirkan air wudhu yang dikumur tertelan. Ada baiknya kita tidak berlebihan dalam berkumur saat berwudhu. Namun, jika ia tidak sengaja tertelan, lalu ia dimaafkan dan tidak akan membatalkan puasa. Kesembilan, mandi terlalu lama dan sering. Ini juga hal yang dianggap makruh. Untuk menghindari hal ini, lebih baik kamu mandi secara biasa, supaya tidak menjadi makruh dan merugikan pahala Anda. Kesepuluh, sengaja melewatkan waktu berbuka. Ini juga adalah makruh. Padahal orang yang berpuasa diperintahkan untuk berbuka saat matahari terbenam atau berkumandangnya azan maghrib. Oleh itu, berbuka puasa terlalu lewat boleh menjadikan makruh karena dapat mendatangkan bahaya untuk tubuh.
Selain itu, dapat mengganggu kesehatan badan kita, dan badan menjadi lemas. Ke-11, berenang atau berendam. Ini juga menjadi hal yang makruh pada saat berpuasa karena dapat memungkinkan air boleh masuk ke dalam tubuh seseorang, baik melalui dari hidung, mulut, atau bagian tubuh lainnya. Ke-12, mengumpulkan air liur di dalam mulut, kemudian ditelan. Namun, itu juga termasuk dalam hal-hal yang makruh dalam puasa Ramadan. Oleh itu, hindarilah dari berbuat demikian.